Microbiome. Dạ, cháy chào các em. Sama kan? Itu nggak bisa dijadikan standar kebenaran, Jis. Kalau misalnya ente punya delik hukum, tindakan yang dilakukan oleh Kiai Imad terkesan tergopoh-gopoh dan tidak benar, ada muatan pelanggaran hukum. Mana suaranya? Kenapa diem sekarang? Waktu itu sangat gacor sekali. Kenapa macam ni Len? Itu buat menahan budak supaya nggak terpengaruh dengan tesis Kiai Imad. Menahan orang-orang supaya tidak terpengaruh dengan tesis Kiai Imad, ditakut-takuti dengan pasal. Gitu maksudnya. Jangan keluar-keluar dulu lah, lapor aja tuh Kiai Imad. Kalau memang menurut ente itu merupakan orang yang melakukan perpecahan ataupun membuat isu-isu yang sifatnya sara, itu kan udah ada muatan hukum kalau memang seperti itu. Tapi kalau penelitian itu nggak bisa, Jis. Ketika Anda mencoba ingin menghambat sebuah penelitian, maka Anda sama dengan menghalau kegiatan untuk memperluas khazanah keilmuan. Itu nggak bisa. Kalau ada delik dari kemarin-kemarin udah kalian laporkan. Contohnya saya nggak ada delik. Ya Allah. Delik pun dipaksakan. Len. Ya, iya, saudara bingung sendiri kan? Saya nggak ada delik pun dicari-cariin delik. Ada naik sekitar tuh kemana? Jadi kalau kata si Bahar dulu, Habib yang suka ngelaporin orang itu PKI katanya, bukan Habib kata dia. Nah, kalau ada Habib nih, kata si Bahar nih di 2017. Kalau ada Habib yang suka laporin orang, itu bukan Habib. Bukan Habib kata dia. Kalau dia laporin orang, suruh orang lain, suruh mukibin-mukibinnya. Kemudian jadi pahlawan. Jangan dilaporin, saya udah maafkan. Itu untuk flying victim. Jadi jangan asal congor, apalagi pengacara. Yang mendidik lah. Contoh tuh Kiai Imad, mendidik. Ketika membuka sebuah tabir yang terkubur sekian ratus tahun, ya kan? Menjadi pelajaran baru bagi kita. Bagaimana cara menyikapinya, bagaimana cara kita mengembangkan pengetahuan berdasarkan format yang diberikan oleh Kiai Imad. Itu baru. Ini cuman koar-koar. Pengacara itu tugasnya bukan membela yang salah, tetapi memberikan perlindungan hukum terhadap kliennya. Ya. Bantu, mendampingi hukum untuk kliennya, bukan untuk membela yang salah. Nah, jadi jangan salah-salah, pengacara itu fungsinya adalah memberikan pendampingan hukum. Nah, kalau misalnya kliennya salah, ya Allah, jaring. diupayakan supaya dihukum dengan seringan-ringannya, kan gitu. Bukan untuk membenarkan hal yang salah. Kalau misalnya Kiai Imad salah, ya udah jauh-jauh hari kalian penjarakan. Cuman bingung, karena ini yang dibahas perkara nasab. Sementara yang paling dikhawatirkan oleh si Taufik Assegaf Dia punya itu apa? Sampai penuh. ketika dipertemukan dengan Kiai Imad untuk membahas masalah ini. Nah, dia mencoba lebih baik menghindari daripada harus dipertemukan dengan Kiai Imad. Kemudian di branding dengan fitnah. Di framing dengan fitnah, di branding dengan bahwa kami adalah klan paling kuat di bumi. Jadi sehingga orang-orang ini
menganggap bahwa bukan tidak berani meladeni, tapi tidak level, kan begitu. Akhirnya lahirlah bahasa ketika Kiai Imad tidak datang diskusi di Banten sebagai Al-Kaburi. Padahal kalau dibilang Al-Kaburi di sini bukan Kiai Imad, tetapi penguasa Robitoh sendiri. Nah, kecuali kalau penguasa Robitohnya hadir, Kiai Imad tidak hadir, bolehlah kita bilang Al-Kaburi. Nah, ini 7 juta umat orang yang sudah turun-temurun di sini, nasabnya dijadikan sebagai bahan tesis ilmiah. Kok yang disuruh maju ke depan orang-orang kagak jelas, yang tidak berkompeten masalah itu. Nah, malu dong sekelas Rabithah Alawiyah sebagai lembaga yang paling sahih, yang diakui secara internasional dalam iklan mereka. Ketika ada tesis seorang kiai kampung, ketika ada tesis seorang yang tidak terkenal seperti kalian, bukan cucu Nabi yang kalian gadang-gadangkan, seharusnya kalian malu dong. Ketika hanya berdiam diri dan menyuruh orang-orang, itu kayak di film-film apa ya, film-film mafia ya, film-film drama action Taylor itu, maju, udah habis anak buah satu-satu disikat, bos paling udah disikat, ya kan? Biasanya gitu, anak buah udah pada tumbang semua dulu, tinggal bosnya, bos tinggal dipijak-pijak nanti. Udah, layani dulu anak buahnya. Kayak ngelawan kartel nih. Jangan salah, kartel itu pasti ada orang-orang, oknum-oknum aparat yang bergabung dengan mereka. Ada pengacara-pengacara yang korup yang dekat dengan mereka. Jangan salah, namanya juga kartel. Mafia. Pasti itu. Nonton film India sesekali. Hei Imad, lihat kepada saya. Imad, hati-hati kamu Imad, hati-hati. Ya, air akan membakarmu, api akan menenggelamkanmu Imad. Kalian datang serbu dia. Film India di zaman dulu tuh. Gitu. Ya, kita berharap sampai ke ranah pengadilan. Saya mau lihat nanti pembelaan dari mereka terkait masalah nasab ini. Ini nggak akan ketemu-ketemu. Kiai Imad mau ketemu sampai mengirimkan surat ke Rabithah, nggak ada respon, dianggap nggak level. Ketua Rabithah panik, muka para habaib saya lihat muka-muka panik semua sekarang. Ya, muka-muka panik semua. Yang dulu tidak ada tompel, mendadak sudah ada tompel. Apalagi si Bahar di sini udah mau tumbuh tanduk di jidatnya, coba kau tengok. Ntar lagi keluar tanduknya. Makanya sekarang udah jarang marah-marah. Makin sering marah, makin cepat keluar tanduk. Enggak, kau lihat. Kau buka, kau lihat si Bahar di sini, jidatnya nih, tanduk nih. Mau keluar tanduk. Kibin, komen Kibin. Masya Allah, 1155 channel baru padahal. Jadi begitu, saudara. Koar-koar doang. Kalau misalnya Kiai Imad terbukti melanggar hukum, dari kemarin-kemarin dijedoskan oleh mereka. Bingung mereka mau gimana? Mau persekusi nggak berani ke Kiai Imad. Mau memframing nggak laku. Makanya di sini tugas kita sebagai netizen untuk memberikan backupan terhadap Kiai Imad. Ya. Kemudian mau melaporkan, takut bermasalah. Nanti kalau dibuka persoalan nasab,
rungkat kita, makin lama makin cepat rungkatnya gitu. Sehingga dihindari sedemikian rupa. Dimunculkan orang-orang seperti si Najih misalnya. Nah, si Najih ngomong apa ngomongnya? Ini orang-orang yang berada di belakang Imad adalah orang-orang bayaran, adalah orang-orang yang berafiliasi dengan politik. Ini merupakan kepentingan politik. Gimana Kiai ngomong seperti itu? Gimana Kiai fitnah seperti itu? Ngomong data, crud, data. Nih datanya, orang-orang di belakang Imad ternyata memang mereka dibayar, kata dia. Sekelas Kiai ngomong segitu. Seperti itu, lucu. Bukti dong. Data. Ini gua ulang sekali lagi nih, J. Kalau ente, Jis. Kalau memang sangkut pula. mereka punya data, yang katanya punya buku besar, yang katanya memang sudah turun-temurun tercatat sebagai lembaga yang sahih. Kenapa melama-lamakan ini, melambat-lambatkan kesannya? Hah? Atau nggak tahu mau jawab gimana? Tapi kata Rizik, Kiai Imad menggunakan satu kitab untuk membantah, untuk mengingkari nasab Bang Alawi. Dan kitabnya juga palsu. Kenapa harus takut? Kan cuma satu kitab dan kitabnya terindikasi palsu, kata si Rizik. Hah? Kenapa justru kesannya ketakutan gitu? Masa takut sama kitab palsu? Katanya Kiai Imad membawa kitab, cuma satu kitab dan kitabnya palsu, saudara. Habis itu kagak nongol-nongol lagi bahas nasab, tiba-tiba bahas Palestina. Berangkat, tiba-tiba katanya tesis Kiai Imad tesis kandang kebo. Berarti kalian kalah dong sama kandang kebo. Masa tesis kandang kebo, tesis jidat lu bau menyan nggak bisa dikalahin, nggak bisa dibantah sampai hari ini? Siapa dong yang kebonya? Hah? Berak sekebon. Siapa yang kebo? Katanya cuman tesis kandang kebo. Hah? Tapi kok nggak ada yang bisa bantah? Bo, Imam Kerbo, balas secara ilmiah. Dari dulu datuk-datuk kami sudah diakui kalau berjalan bertamu ke rumah Kiai dari jauh sudah diendus wangi Rasulullah. Darahnya darah Sayyid ini, kata si Taufik. Jadi lu selama ini ngehalu begitu? Enggak begitu kalau namanya lembaga pencatatan nasab yang sahih. Enggak dengan omongan seperti itu. Data. Kalau nggak punya data, datang minta maaf. Mulai hari ini kami tidak akan ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi lagi untuk kalangan umum ya. Tapi kami akan ngaku untuk keluarga kami sendiri. Kami minta maaf atas kekeliruan selama itu. Orang yang berjiwa besar, orang yang bernafsu besar, orang yang punya sesuatu yang dipertahankan tapi dia sendiri ragu, seperti itu. Akhirnya ya mempercayai sesuatu yang tidak ada bukti. Takwilan mimpi, isbat mimpi, kemudian diajak orang untuk percaya. Kemudian paling sahih di antara pencatatan nasab yang lain katanya. Ini sangat membagongkan saudara. Nah,
katanya punya buku besar kan Robitoh itu. Jadi buku besarnya itu diambil dari mana? Catatan itu dari Belanda gitu. Kan Belanda yang mengesahkan Robitoh Alawiyah. Nah, sebelum-sebelumnya dari mana pencatatannya? 550 tahun terputus, 5 abad setengah. Jadi kalau 5 abad setengah terputus, gimana mau nyambungnya? Dari mimpi gitu. Itu bisa. Kalau mimpi bisa. Untuk isbatun nasab. Nah, kalau misalnya Kiai Imad buat tesis bahannya katanya dari Google. Itu nggak bisa. Cuman bahan dari Google. Kalau bahan dari mimpi bisa. Gua rasa kalau orang nyari bahan tesis di Google sah-sah aja. Tapi kalau mimpi nggak sah, nggak akademis, nggak ilmiah. Kalian bikin apa? Bikin proposal, kalian bikin tesis, kalian bikin skripsi. Ada nggak ngambil bahan di Google? Mulai kapan? Mulai kapan orang isbat nasab dari mimpi? Mulai kapan? Dari cium-cium darah, mulai kapan? Yang sifatnya cium-cium darah itu bukan untuk konsumsi publik, untuk konsumsi pribadi. Mulai kapan ente dan kroco-kroco ente berani mengaku sebagai cucu Nabi? Mulai kapan? Mulai kapan? Hah? Kalau ente bilang orang lain seperti Kiai Imad melakukan fitnah yang sangat keji terhadap habaib, maka buktikan kalau Kiai Imad itu salah. Kiai Imad itu fitnah, bukan cuman congor, saudara. Faham? Buktikan. Mau nakut-nakutin Kiai Imad, geli aja kagak. Ini akan kita periksa. Kalau misalnya ini nanti akan berlanjut, akan kita bawa ke ranah hukum. Apa yang mau dibawa ke ranah hukum? Sentimen. Argumen lah, argumen. Ente nih pengacara nih, tentu sudah paham lah kronologinya seperti apa. Ente buat pemetaan dulu. Ini masalahnya apa sih? Masalah nasab, masalah tesis Kiai Imad menafikan nasab Ba'alawi. Lu bantah. Ini kagak bisa. Menurut daripada ketua Robitoh bahwa nasab sahih. Sahih, ini buktinya. Kitab sejaman ada, tes DNA ada. Masalah cium darah kan nggak masuk tuh ranah situ. Dulu ada kiai yang bisa nyium. Ketika seorang Habib datang ke rumah kiai itu, belum pun masuk perkarangan rumah sudah kecium aroma. Ini aroma Rasulullah. Udah tahu dari mana dia? Ini aroma Habib nih. Ini aroma Sayyid ini. Jangan gitu, Topik. Kalau mau bantah tesis Kiai Imad jadi lungkat nanti diketawain sama orang-orang bodoh seperti kami. Data, woi, data, tunjukkan data. Ya, tunjukkan data. Pembahasan dari manusia pertama sampai sampai sekarang itu ada bukti, ada data. Apalagi yang setelah Nabi Muhammad, masa nggak ada data? Penjelasan tentang Nabi Adam, penjelasan tentang Nabi Nuh, dan seterusnya ada datanya. Masa jauh setelah itu, setelah Nabi Muhammad kagak ada data? Atau mungkin dato kalian itu hidup di zaman prasejarah, di masa-masa Pithecanthropus erectus, sehingga tidak ada data? Saya rasa setelah Nabi Muhammad itu bukan lagi prasejarah, sudah ada tulisan. Tolong dong, kecuali hidup di masa prasejarah, di masa dinosaurus, di masa Pithecanthropus erectus Homo sapien, itu nggak ada data. Di zaman batu, paling-paling di zaman itu pun ditinggalin kapak primbas, batu yang jadi pisau, yang jadi alat
dapur di masa itu pun bisa terdeteksi dengan adanya benda peninggalan. Tolong dong, ini kesannya kayak kalian itu hidup di zaman batu, hidup di zaman prasejarah sebelum ada tulisan, sehingga tidak menyimpan apapun sebagai data. Jadi lucu ini. Hah? Masa setelah 550 tahun baru ada tulisan gitu. Sedangkan hidup di masa itu sudah zaman yang penuh dengan tulisan karya-karya orang-orang terdahulu. Masa masih pakai mimpi, udah kayak orang apa? Orang primitif aja kagak segitu di zaman itu. Udah maju. Makanya cara kalian barbar, memang agak-agak primitif kalian ku tengok. Pola-pola jahiliyah kalian mau terapkan. Hah? Oh, nggak ada data primer dari internal. Eksternal kan ada. Dahulu kala di dalam cerita orang non-muslim ataupun musuhnya Ubaidillah misalnya. Dulu ada seorang yang bernama Ubaidillah. Itu orang yang sangat begini begitu. Dari data eksternal, setidaknya sudah mengakui keberadaan beliau di masa itu misalnya. Kalau faktor internal nggak ada, cari faktor eksternal. Ada nggak? Gitu. Nggak ada juga. Jadi kemana aja 550 tahun itu? Tapi kan ada ditulis TJ. Apa ditulisnya? Ubaidillah, bukan Abdullah. Lah, Abdullah kan bukan Ubaidillah. Abdullah dengan Ubaidillah sama TJ. Nah, terus kalau Aidid dengan Aidid itu beda katanya. Kalau Aidid itu marga Ba'alawi. Kalau Aidid itu PKI. Nah, jadi Ubaidillah dengan Abdullah jauh sekali. Itu gimana ceritanya tuh? Hah? Tuh yang dimasukkan ke penjara itu kemarin Iqmal. Bukan Iqmal, itu Iqbal. Iqbal sama Iqmal sama aja. Satu orang gitu. Itu udah, teorinya udah lain, agak-agak lain untuk ku tengok. Udah kayak 2 in 1. 2 sama dengan 1. Ya? Udah kayak menyerupai saudara-saudara kita nih yang di seberang sana. Dialah Tuhan, dialah Roh Kudus, dialah anak Tuhan. Dialah Ubaidillah, dialah Abdullah. Datuk dari segala habaib yang ada di muka bumi ini. Nah, udah aneh lagi ku tengok. Ubaidillah itu adalah Abdullah, Abdullah adalah Ubaidillah. Ini satu orang. Kecuali di masa itu ada kitab lain. Misalnya kan kata Rijik gini, kata Rijik. Itu namanya banyak. Banyak sekali namanya. Oh jelas orang-orang dulu banyak lakopnya. Tapi kitab-kitab sejamannya itu selain menuliskan lakap yang satu, ada lakap-lakap yang lain. Jadi tidak satu lakap. Nah, jadi di kitab ini ditulis Abdullah, kitab itu Abdullah, kitab yang itu Abdullah, kitab yang itu juga Abdullah. Nggak ada yang Ubaidillah. Terus setelah sekian ratus tahun, 550 tahun, baru lahir Ubaidillah. Baru ditulis Ubaidillah. Dan itu dari kalangan internal mereka. Nah, ini patut dipertanyakan ya ikhwan. Itu yang sebenarnya menjadi pertanyaan kita semua. Tolong dijawab, Bib. Jangan marah. Kita sebagai orang bodoh belajar dari tesis Kiai Imad, lama-lama pinter juga nih ku tengok. Awalnya kita nggak paham nih perkara nasab begini begitu. Lama-lama jadi tertarik. Gitu. Ini tertarik nih, kok Robito kagak ada jawaban ya? Bukannya argumen yang dimunculkan, tapi sentimen ku tengok. Marah-marah, ngamuk-ngamuk, ngambek-ngambek, koar-koar, framing. Ngirim orang-orang tidak jelas untuk mengganggu penelitian Kiai Imad. Oh, nggak akan rungkat. Sejauh ini belum rungkat sama sekali. Tersentuh pun belum. Ya. Coba kalian lucu. Misalnya datuk kalian 550 tahun yang lalu datuk kalian namanya Abdullah. Tiba-tiba setelah 550 tahun namanya Ubaidillah. Apalagi tradisi orang dulu kalau mau ganti nama potong kambing kan. Potong kambing orang dulu kalau mau ganti nama.
Kapan potong kambingnya? Tahun sekian, abad sekian dipotonglah kambing sehingga Abdullah ini diganti namanya jadi Ubaidillah. Ayo dong, lebih gini Bib. Aneh ini dari dalam relung hati yang sangat halus sekali. Tidak ada niat sekalipun untuk merungkatkan Ba'alawi ataupun untuk mencela kalian, nggak ada. Tetapi saya lebih kepada memberikan semangat untuk kalian menunjukkan kepada umat tentang tesis yang dibuat oleh Kiai Imad. Bantah, tunjukkan yang sahih. Jadi kalau kita, nasab kita itu yang ratusan tahun yang lalu dinafikan oleh orang lain, diingkari oleh orang lain, kita bukannya pasrah, diam, bukan. Tetapi harus mencoba untuk menunjukkan data. Ini berbeda halnya dengan orang-orang yang menafikan bahwa Rasulullah punya cucu. Itu beda. Kiai Imad tidak menafikan, tidak mengingkari bahwa Rasulullah itu punya cucu. Tidak. Info Bahar di konser Coldplay hilang. Aduh. Sok-sokan mau demo Coldplay, dia juga ngendorse LGBT si Bahar. Jadi begitu ya ikhwan. Mana bantahan kalian? Bantahan kok dengan marah-marah. Semakin marah-marah, semakin ketahuan ada yang disembunyikan. Nah, jadi seperti itu. Kami tidak membenci. Saya pribadi ya, tidak membenci habaib ini. Tidak apa hak saya. Apalagi ada habib-habib yang memang solih, yang bisa masuk surga tiap malam. Itu kan orang yang istimewa. Seharusnya kita harus bangga seperti itu. Tapi alhamdulillah ini Buya Yahya banyak udah membantah ceramah-ceramah dobol ini. Alhamdulillah. Berarti udah mulai sadar pelan-pelan ya. Selama ini mungkin nggak tahu. Tapi kenapa disebut ustadz, nggak disebut habib, Kiai? Itu yang ngomong seperti itu bukan ustadz, habib. Habib yang ngomong begitu. Jangan disebut ustadz. Kasihan ustadznya terfitnah. Jadi yang ngomong seperti itu habib tuh. Mendadak kalau yang salah ustadz. Habib, sebut aja habib fulan gitu. Kenapa ketika dikoreksi, ustadz-ustadz yang ceramah tolong diperhatikan dalil-dalilnya. TIJ udah lama bilang, tolong diperhatikan Bib, jangan sampai memfitnah wali. Kalau kalian menyadari, ya, sehalus mungkin kalian pelajari apa yang dilakukan Kiai Imad adalah upaya penyelamatan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ada orang-orang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi tapi perilakunya seperti babi, ya ikhwan. Sebenarnya itu tujuan Kiai Imad. Tidak ada lagi orang-orang yang berperilaku seenaknya tetapi pansos atas nama keluarga Nabi, menghalau penipu-penipu. Bukan untuk meniadakan. Ini misi penyelamatan, bukan penghancuran. Saya pribadi masih membangun hubungan baik dengan keturunan Ba'alawi, dengan Habib-Habib. Saya jelaskan, ini yang dilakukan oleh Kiai Imad, yang kita bahas setiap malam di dalam live kita adalah upaya untuk penyelamatan nasab Rasulullah, supaya Rasulullah tidak terfitnah seperti wali-wali yang difitnah oleh mereka. Berapa banyak wali yang difitnah oleh mereka dengan mengatakan wali itu punya ilmu kesaktian, tetapi di atas namakan garomah. Karomah itu bukan kesaktian. Bolak-balik saya bilang, itu dukun yang punya kesaktian, jawara. Ini cerita wali udah kayak cerita dongeng. Akhirnya ketika diolok-olok oleh orang dari luar sana, kita diajak perang. Salah sendiri, kenapa cerita lucu? Cerita tidak berdasar. Agama Islam ini bukan agama halu. Makanya gua tanya sama kalian, kalian agamanya apa sih? Apa nama agama kalian itu? Seorang manusia bisa mengusir malaikat yang mendapatkan mandat langsung dari Allah untuk menginterogasi orang di alam barzah. Kok ada manusia yang bisa mengusir mereka? Itu ketentuan dari mana?
Dan itu saya pertanyakan, agama kalian apa, Bib? Dalam ajaran Islam tidak ada manusia pun yang berhak memberikan perintah terhadap malaikat. Itu dalam ajaran kita. Ini kok Habib bisa ngusir-ngusir malaikat mungkar nakir? Makanya perlu dipertanyakan. Apakah agama sebelum Islam turun di masa-masa jahiliyah itu? Nyembah baleho, waktu itu nyembah batu, sekarang nyembah baleho. Mbah Baliho. Ketika dipertanyakan, bukan nyembah baleho, Bang. Kalau nggak nyembah baleho, ngapain sujud-sujud depan baleho? Ngapain cium-cium baleho? Oh, itu bukan nyembah, tapi cinta, Bang. Oh. Terus kalau sembah gimana? Kalau sembah, Bang, mengharap pertolongan dari dia. Terus kalau yang ngoleksi foto, yang mengharap pertolongan dari foto siapa? Ada foto Habib Omar nih. Cerita riwayat begini. Ini si Idrus Alai Idrus yang ngomong. Di Thailand ada seorang non-muslim, saudara. Dia non-muslim, saudara. Tetapi di rumahnya disimpan foto Habib Omar. Sehingga suatu ketika si non-muslim ini dia meminta pertolongan, ngomong dengan foto, curhat dengan foto, sehingga seluruh persoalan hidupnya selesai. Itu agama apa? Kenapa patokannya sama non-muslim? Itu contoh TJ. Kenapa kita mencontoh kepada non-muslim, bukan mencontoh kepada ajaran Nabi? Kata dia, kalau ente tidak menyimpan foto ulama di rumah ente, itu nol, kata dia. Gua kagak punya foto ulama di dalam rumah gua. Tetapi ulama itu ada di dalam hati kita. Ada di dalam pikiran kita. Nggak nyimpan foto bukan berarti nggak cinta. Itu cara pacaran, cinta-cintaan zaman dulu. Coba periksa dompetmu, sayang, ada foto aku nggak? Nah, kan kamu nggak cinta sama aku, nggak nyimpan foto. Dia nggak tahu naruh foto dia di dompet, malah pelecehan naruh di pantat habis itu. Itu gaya cintaan zaman dulu. Terus kita nih cinta kepada Rasulullah, terus nggak nyimpan foto. Apa kita nggak cinta? Itu aja jawab. Tapi kan beda TIJ. Rasulullah kan nggak punya foto. Lah kalau Rasulullah aja nggak punya foto, ngapain dipaksakan harus punya foto? Waktu itu belum ada kamera, katanya, goblok lagi. Kenapa? Waktu itu sudah ada pelukis. Kenapa Rasulullah tidak diizinkan melukis wajahnya? Supaya tidak ditinggalin untuk anak cucunya, untuk umatnya, supaya tidak disembah. Itu alasan. Nanti disembah-sembah, disalahgunakan, diagung-agungkan fotonya, sehingga gagal fokus. Coba kalau Rasulullah disimpan itu lukisannya dulu dilukis. Orang-orang sekarang pada nyembah foto Rasulullah. Bukan lagi mengikuti ajaran. Sekarang aja banyak yang bawa-bawa nama Rasulullah, tapi bukan ajaran Rasulullah yang diikuti. Udah disempurnakan akhlak oleh Nabi, ya, malah direvolusi lagi sama orang yang ngaku cucu Nabi. Ya, hasil revolusi akhlak kalian lihat sendirilah, berbeda jauh, berbanding balik dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi. Jadi kalau misalnya pengacara Sirijik mau melaporkan Kiai Imad atau kami orang-orang yang membahas tentang masalah tesis ini, ya silahkan. Silahkan, nanti kalau si Taufik dipanggil ke pengadilan jangan pura-pura sakit kayak kemarin. Mau diskusi di Banten dia pura-pura sakit. Bawa data dari Robitoh nanti, bukan bawa nuga, bukan bawa pentungan buat demo depan pengadilan, kan kalian gitu. Kalau sedikit lagi udah nampak kesalahan, kalian demo depan pengadilan. Bubarkan pengadilan yang zalim. Ini harus diluruskan. Bakar. Enggak, zaman begitu bro. Barbar sekali kalian.
Oh, pakai. Dan ujung-ujungnya konyol. Kalian tahu nggak ada orang di Indonesia mempermasalahkan ijazah Jokowi, katanya ijazah palsu. Kemudian mubahalah, kemudian dibawa ke ranah hukum, ditangkap, diadili, kemudian masuk penjara, habis itu diam. Pejuang-pejuang kebenaran ini diam. Mujahid-mujahid sejati ini diam. Cuman kemarin aja keluar-keluar sebentar, udah gitu-gitu aja. Nanti jadi bahan framingan. Itu merupakan kriminalisasi ulama. Ketika ulama yang lurus ingin menjelaskan tentang sesuatu yang sifatnya adalah kebohongan dari presiden, malah dikriminalisasi, ya ikhwan. Gua rasa untuk zaman sekarang, di zaman yang sangat terang menerang ini, zaman yang penuh dengan teknologi, orang-orang gaya hidupnya milenial, ya, kalau itu bisa dibuktikan kepalsuannya atau kebohongannya, atensi publik mampu merungkatkan sebuah kekuasaan. Kalian percaya bahwa negeri ini adalah demokrasi, kekuatan rakyat itu lebih utama, lebih berpengaruh. Kenapa kalian jadi lemot? Kalau memang benar, ini bisa jadi atensi publik. Oh TJ, kamu nggak tahu kalau sebenarnya atensi publik itu ada, cuman kita sedikit. Ya orang goblok seperti kalian ya sedikit lah, harus diminimalisir. Kata mereka gini, kenapa Jokowi tidak datang ke pengadilan? Seharusnya yang dituduh itu datang dong. Kenapa si Taufik tidak datang ke tempat Kiai Imad? Seharusnya yang dituduh itu datang dong. Kenapa? Kan format kalian gitu. Format kalian gitu. Jokowi melapor balik kalian itu yang memalsukan ijazah kalian. Ini penjara kan? Kenapa kalian tidak ikut itu? Laporkan ke Imad supaya ke Imad di penjara 8 tahun, 10 tahun seperti Sugi Nur. Kan ke Imad menggugat di sini. Ke Imad itu yang ceramah. Seharusnya kalian buktikan dong kalau nasab kalian asli. Seperti kalian tuduh ke Jokowi. Seharusnya Jokowi buktikan dong kalau ijazahnya asli. Kan tuntutan kalian begitu. Seharusnya gampang itu. Kiai Imad tinggal kalian laporin aja. Kalau memang kalian bisa menunjukkan yang asli. Kan katanya didukung oleh sejuta umat, oleh berjuta-juta umat di negara ini. Kalian pakai senjata untuk orang lain bisa, tapi untuk sendiri nggak bisa. Gimana senjata nggak bisa nolongin diri sendiri? Kan senjata kalian selama ini umat. Senjata kalian di sini, kalau misalnya merasa dituduh ya, buktikan dong keasliannya. Coba berpikir, selama ini kan begitu. Saya mainkan permainan mereka aja nih, nggak usah saya masukkan permainan saya. Jokowi dituduh ijazahnya palsu. Kemudian mereka ditahan, kemudian diadili. Mereka menuntut Jokowi supaya menunjukkan ijazah asli. Lah, sekarang kalian laporkan Kiai Imad. Setelah Kiai Imad dilaporkan, nanti kalian tunjukkan data asli kalian. Ini belum pun Jokowi nunjukkan ijazah asli, sudah divonis si Bambang. Goblok Bambang. Terus nyalahin orang lain. Pokoknya orang gila kalau mendukung perjuangan yang kagak jelas soal mangan kita, tetap itu pahlawan bagi kita, kan begitu kata kalian. Sekalipun koar-koar kagak ada data, cuman ngarang-ngarang, yang penting berada di pihak kita, pejuang itu. Sekalipun dia teroris, terbukti melakukan kesalahan, terbukti melakukan hal yang tidak benar, dia itu adalah pahlawan bagi kalian. Karena menyelamatkan periuk nasi kalian.
Misalnya nih nggak usah jauh-jauh, TIJ pas pertama kali keluar tesis Kiai Imad, gua hajar Kiai Imad, gua roasting dia, gua jelek-jelek, oh pahlawan TIJ, Ustadz langsung dipanggil. Sudah, yang sudah begitu, Ustadz dipanggil. Ustadz langsung dipanggil, Ustadz TIJ, Masya Allah, walaupun pernah dipenjara sama habaib, tetap konsisten membela habaib, Masya Allah, akhlak beliau. Wow, mudah-mudahan nanti TIJ di akhir hidupnya mendapatkan ganjaran surga karena telah membela anak cucu Nabi. Itu udah kemakan gua. Betul tidak? Betul. Pertama, awal-awal kisruh ini, gua langsung membela Robitoh dengan maksud dan tujuan supaya Robitoh angkat bicara. Langsung banyak nelpon gua, Masya Allah, aneh nggak nyangka akhlak antum terhadap cucu Nabi, katanya. Kenapa Bib? Di saat ente dimasukkan ke dalam penjara oleh si Alwi, malah ente sekarang bela Robitoh, Masya Allah. Udah jelekin si Alwi. Si Alwi itu kagak jelas, jangankan ke ente, kita pun dianggap sebagai Syiah oleh dia karena nggak ngikut organisasi dia, katanya. Udah di situ. Kalau gua lanjutin bela sesuatu yang tidak jelas ini, saya jadi pahlawan seperti si Rumel dan si Wafi. Masya Allah, TIJ akhlaknya terhadap cucu Nabi, Masya Allah, ini baru orang Aceh. Kalau enggak, gua jadi orang Medan gitu ya ikhwan. Kalau enggak bela mereka, jadi orang Rusia mungkin, komunis, ataupun orang Israel mungkin, Zionis. Itu patokan mereka. Kalau mendukung mereka, enak perut mereka, pahlawan. Mereka sendiri nggak bisa menolong mereka sendiri. Buktinya apa? Koar-koar bertahun-tahun sebagai cucu Nabi, keluar tesis Kiai Imad merungkatkan narasi mereka. Yang muncul siapa? Si Lumer sama si Wifi. Mereka kemana? Ketua Rabitatul Alawiyah kemana? Yang bertanggung jawab atas ribuan nasab habaib di Indonesia kemana? Itu merupakan tindakan pengecut bersembunyi di tengah-tengah ada orang yang mempermasalahkan nasab kita. Gua nih kasihan sama Habib-Habib yang lain yang tidak pernah ngaku-ngaku cucu Nabi, tidak pernah menunjukkan di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Kasihan gua. Kemana-mana mereka dilihat sinis oleh orang-orang. Nah, ini Habib nih, bahaya nih, nggak boleh seperti itu. Di sini kita sebagai orang bodoh, saya pribadi sebagai orang bodoh, ya tentu saya tidak melihat Habib ini sebagai sosok yang mengerikan, enggak. Namanya kejahatan itu bisa terjadi di mana saja dari keluarga manapun. Bahkan anak kiai belum tentu jadi kiai. Nah itu karena cucu Nabi bukan Nabi. Kebaikan seseorang bukan ditentukan oleh nasabnya, tapi ditentukan oleh akhlak dan ilmu pengetahuannya, juga perilakunya. Jadi mentang-mentang punya buku nasab dari Rabithah Alawiyah bukan berarti orang suci ya ikhwan. Sehingga kita nggak boleh mengkritisi mereka. Ya, coba lihatlah contoh-contoh mereka. Dulu waktu gua koar-koar begini kalian bilang fitnah ini begitu. Setelah itu kalian bilang jangan buka aib. Terus kalian bilang lagi jangan begitu, mereka cucu Nabi walaupun salah mereka tetap mulia. Gimana? Astagfirullahaladzim. Enggak berlaku itu. Walaupun anak Nabi kan Nabi mencontohkan, walaupun Fatimah ya anaknya yang mencuri tetap dipotong tangannya. Enggak ada di dalam agama kita nepotisme, enggak ada. Keadilan itu seperti itu. Kalau anak kita nyuri, kita yang akan menghukumnya, bukan membelanya, menghukum. Apalagi keturunan Nabi. Kalau orang biasa saja seperti TIJ bisa dihukum 1 kali, kalau keturunan Nabi bisa 2 kali. Ini ngaku cucu Nabi buat bisa menebarkan kejahatan supaya dilindungi gitu. Nggak bisa. Dalam Islam nggak bisa.
Tapi dalam agama lain saya nggak tahu. Kalau dalam agama Habaib saya nggak tahu. Soalnya ada surat pengampunan dosa. Jadi kalau ada Habib itu yang mencuri ataupun yang apa segala macam, tetap masuk surga kata mereka. Kita harus berhusnudzan terhadap mereka. Ngasih mangan banyak-banyak, kasih makan biar afdol. Itu ada ceramah Habib gitu. Ada ceramah Habib yang seperti itu ya ikhwan. Sekalipun dia mabuk, sekalipun dia teler, kasih makan. Kewajiban ente itu berhusnudzan terhadap cucu Nabi. Ada ajaran Islam seperti itu. Lucu. Siapapun dia kalau salah tetap wajib dihukum. Nggak ada spesial-spesialnya. Jadi kalau begitu ya apa mau jadi hukum di negeri ini? Di dalam bernegara kita ada nepotisme. Di dalam beragama juga lebih parah nepotisme. Mentang-mentang anak kiai misal, mentang-mentang anak Habib bisa niduri wanita manapun tanpa dinikahi. Nggak boleh. Malah dia lebih parah dosanya. Udah dosa ngaku-ngaku cucu Nabi, dosa lagi mengingkari ajaran Nabi. Mengingkari nasab Ba'alawi tidak separah mengingkari ajaran Nabi, seperti yang dikoar-koar oleh oknum Ba'alawi. Ada Habib bisa mi'raj sehari 70 kali. Ada Habib bisa mengusir malaikat mungkar nakir. Ada Habib yang bisa nurunkan hujan susu. Ada Habib yang bisa terbang. Itu Habib apa burung? Kok hobinya terbang? Padahal di dalam ajaran kita sering dikatakan, jangan kau kagum ketika melihat di antaramu terbang, bisa berjalan di atas air. Jangan terkecoh, sesungguhnya Dajjal nanti yang akan muncul ke depan lebih sakti dari mereka-mereka itu. Tetapi mereka menyesatkan kita semua ya ikhwan. Ini baru lihat cerita, bukan bukti. Habib bisa terbang, menembus ke langit ketujuh. Kalau cuma bisa terbang, kampret pun bisa. Memang kampret kalian. Kampret pun bisa terbang di malam hari. Bahkan dia bisa tidur dalam keadaan kepala ke bawah. Ayo, berpikir secara rasional. Karena ajaran kita ini adalah ajaran yang logis. Al-Quran diturunkan kepada orang-orang yang berpikir. Orang yang berpikir tentunya adalah orang yang berakal. Bukan untuk orang gila kemudian dijadikan sebagai wali. Apa yang mau kita pelajari dari orang gila? Apa yang mau kita tiru dari orang gila? Orang gila dijadikan wali ya ikhwan. Orang waras dibilang rungkat. Orang waras dibilang al-kaburi. Orang waras dibilang pembenci. Orang gila dia diagung-agungkan sebagai wali. Yang kerjanya ngecoret-coret mobil, ngomong ngawur, ngelantur, itu wali. Kalau ada orang seperti Kiai Imad yang tidak memframing dirinya sebagai wali, tetapi mencoba untuk menjelaskan kepada kita semua tentang orang-orang yang selama ini mengaku cucu Nabi, itu malah dibilang, Kiai apaan itu? Begini, begitu. Orang gila digagung-agungkan. Masya Allah wan sehan, Masya Allah wan sehan, wali. Allahu Akbar. Cium tangannya. Jantan panas. Tapi nih, gua kalau ketemu Kiai Mat mau gua cium tangannya, walaupun nggak diizinin ya. Insya Allah nanti. Gua mau cium biar panas orang. Memang niat nggak baik, niatnya untuk manasin mereka. Walaupun nggak boleh seperti itu, gua pingin cium tangan, bolak-balik ku cium tangan Kiai Mat. Bolak-balik ku cium. Sehat Yai, cium lagi. Begitu kan ntar. Kalau ketemu Wan Sehan nggak peduli pun. Bah, mau sakit aja yuk. Nanti mana tahu ya kan, gua ke Jakarta ketemu Wan Sehan, Wan, mau sakit yuk. Aku nggak sakit. Yuk sakit, mau sakit yuk. Jangan. Kamu aja. Yalah aku rokok tak ada ni. Ente aja.
Nyanyi dulu. Nyanyi duluan. Gua mau ngajarin Wan Sehan nanti kalau ketemu. Yang hobi bala, yang hobi bala, yang hobi bala, hobi mau pahala. Gua ajarin nanti. Nah, kau sombong tu. Sentuh sikit. Hah? Itu wali. Geli gua lihat. Tapi jangan gitu sama wali. Terus orang gila saya anggap wali gitu. Ya kapan? Mulai kapan orang gila dianggap wali? Mulai kapan? Kalau ketemu Bahar, gua hindari. Gua paling anti terhadap banci. Koar-koar anti LGBT, tapi ngendorse produk yang menjadi donatur LGBT. Berpenampilan seperti LGBT. Wali kok harus gila? Nih, gua kasih tahu nih, anak-anak di Aceh ada di sini kan. Coba kalian sebutkan wali di Aceh yang gila. Siapa namanya? Dari zaman dulu sampai sekarang, yang jadi wali di Aceh yang gila siapa? Ada yang bisa jawab? Dari zaman dulu sampai sekarang di Aceh ini yang orang gila jadi wali siapa? Ataupun yang wali gila siapa? Enggak ada ya ikhwan. Kecuali TIJ, wali murid. Gila memang. Yang ODGJ jadi wali di Aceh, coba sebutkan siapa? Nah, agak lain memang dia wali. Sudah majedub. Jadi sudah hilang akalnya karena kecintaannya terhadap Allah. Kecintaan seorang hamba kepada Tuannya tidak akan menghilangkan akalnya jika cintanya benar-benar cinta. Kecintaan itu tidak akan menggilakan kita kecuali cinta yang buta. Jangankan kepada Robnya, kalau cinta buta kepada pasangan Anda, ketika Anda harus kehilangan dia, Anda akan gila. Makanya jangan mencintai dengan cinta yang buta, tetapi cinta yang tulus dan ikhlas. Tidak akan menghilangkan akal Anda. Kalau Anda kehilangan akal, bagaimana Anda bisa membedakan antara larangan dengan perintah? Maka mari tingkatkan kewarasan kita supaya tidak menjadi orang gila. Bagaimana bisa kita mempelajari agama yang logis, kemudian kehilangan akal sehat kita? Kenikmatan mencintai Sang Pencipta itu bertambah-tambah kewarasan kita. Orang yang gemar berzikir, orang yang gemar membaca Al-Quran, dijauhkan dari penyakit pikun. Itu yang diajarkan di agama kami di sini di Aceh. Mungkin agama Habib lain lagi. Semakin banyak ilmu, semakin banyak berzikir, makin gila aku tengok. Kalau di sini semakin banyak berzikir, semakin banyak membaca Al-Quran, semakin dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sifatnya adalah Allah. gila. Kenapa demikian? Karena membaca Al-Quran dan berzikir akan selalu menjaga otak kita, menjaga pikiran kita, sehingga tidak akan menjadi orang yang pikun kelak jika engkau sudah tua. Kenapa? Itu nenek saya, buyut saya, umur 120 tahun baru meninggal. Matanya udah nggak bisa lihat, telinganya sudah tidak terlalu terang, bisa mendengar tapi samar-samar, tapi tidak pikun. Karena resepnya selalu membacakan ayat Al-Quran walaupun beliau menghafalnya tidak bisa melihat lagi. Di usia 100 tahun lebih masih sadar, masih waras, belum remas-remas tai. Maka begitu, kalau beragama yang salah ya gila. Biar ketutup aibnya, biar ada yang ngerawat, biar ada yang ngejagain, biar tidak memalukan, suguhkan dengan
framingan bahwa dia wali. Dengan dia disebut wali, nanti orang ngambil barokah di dia, ya dia akan ngurus, akan bantu gantiin bajunya, mandikannya, masih makan dia. Jadi kita nggak susah lagi, nggak capek-capek naruh di rumah sakit jiwa. Biar kalian tahu tujuannya apa. Walaupun ada kekurangannya, itu dianggap kelebihan karena keturunan Habib. Ya, tapi kalau orang lain walaupun waras ngomong benar, oh ini PKI, udah tahu lah framingan itu. Nah ini PR buat anak-anak yang ada di Aceh, tolong tunjukkan satu aja wali di Aceh yang nggak waras atau yang gila. Siapa? Yang hilang akalnya siapa? Hah? Ini tanah ini dikenal dengan tanah aulia, tanahnya para wali. Sebut saja satu aja wali di sini yang gila. Kalau memang kalian mau wali lagi, datang lagi di Banda Aceh, Jalan Kakap Ujung itu ada, namanya rumah sakit jiwa. Ambil aja tuh, borong pun nggak apa-apa. Nah, yang nggak diurus sama keluarganya, ambil jadikan wali tempat kalian. Tempat kami nggak menimba ilmu ataupun nggak mengagung-agungkan orang gila. Kalau udah sakit udah obati. Bukan diarak sana sini untuk dimintai ini, dimintai itu. Nah, walaupun kita dijuluki oleh Belanda sebagai bangsa maut, sebagai bangsa gila, tapi nggak ada wali yang gila. Nggak ada satupun wali orang gila di sini, nggak ada. Mereka punya karya, mereka punya jasa, mereka orang-orang yang waras, yang diberikan kewarasannya sampai mencapai kematangan usianya, sampai ajal menjemput mereka, sampai berabad-abad, sampai menyatu dengan alam. Tidak ada gila. Kita tidak menerima ajakan orang gila. Kita tidak menerima nasihat dari orang gila. Kita tidak menerima penjelasan dari orang gila, apalagi menyangkut soal agama. Tapi kalau seberang Aceh sana, seberang Aceh, kalau kalian lihat peta Aceh itu seberang Samudra India itu ada orang gila, telanjang lagi, ditaruh di atas pentas, itu dikasih sajen sama orang, itu dianggap sebagai wali itu mereka. Itu nggak pakai celana, udah kurus, jenggotnya udah sampai bisa disambung dengan jembut tuh. Nah, itu ada tuh di sana, dikasih sajen, dimandiin, diapain. Ada anak sakit, ditaruhin tangan dia. Nah, ada tuh seberang ya. Di Aceh nggak ada. Apapun alasan, kalau di sini orang gila, kalau dalam dia ngaji disebut gila nahu. Nah, orang gila nahu disebut di sini. Orang gila nahu itu nggak dijadikan sebagai panutan, patokan. Kalau berbahaya diikat, dipasung dulu. Dia saking benar-benar mencari ilmu tentang diri dan Allahnya, kemudian dia gila di situ karena nggak sanggup mikir, salah guru dia. Padahal nggak ada belajar agama itu, belajar tauhid itu sampai gila nggak ada, karena gurunya nggak benar, makanya gila. Dia disuruh berpikir dengan sesuatu yang di luar jangkauan pikirannya, akhirnya gila. Kita nggak disuruh berpikir lagi kalau sudah di situ, tapi merasakan, merasa dengan hati, rasakan dengan hati. Jangan hilang kendali. Nanti jadi gila. Saya nggak percaya orang belajar tauhid, belajar agama tingkat tinggi jadi gila, nggak percaya saya, kecuali gurunya salah. Orang kalau udah belajar tauhid bang, itu salah-salah gila bang. Tapi walaupun gila dia sakti enggak. Orang belajar tauhid nggak gila, kecuali salah guru, salah metode, salah ajaran. Semakin waras kita, semakin kita tahu jati diri kita siapa, Rob kita siapa, semakin sadar kita akan semuanya. Dari awal setetes air yang hina menjadi
Segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Kita tahu tentang penciptaan semuanya. Kita mengenal diri kita, mengenal Rabb kita. Makin sehat dong kita. Kok ujung-ujungnya makin gila gitu ya. Gua heran orang belajar agama tingkat tinggi kok jadi gila. Akhirnya ngawur. Gimana nggak gila? Sekali duduk 90.000 baca Yasin, nggak gila kita? Gila nggak makan, nggak minum, nggak berak, berak di situ, makan berak, minum kencing, ya gila lah. 90.000 kali sekali duduk. Kita diajarkan oleh mursyid kita, oleh guru kita, kalau kamu mau berzikir, berzikir semampumu, tanpa hitung-hitungan dengan Robmu. Satu udah berapa ribu kali ya? 1000. Enggak, semampumu. Dari tengah malam sampai azan subuh, semampu yang kau dapat. Jangan sampai berzikir lupa sholat. Nah, jangan sampai nggak sholat. Kan gitu dalam syariat. Ini sibuk berzikir lupa sholat, sibuk berzikir lupa akan anak istrinya, lupa akan hak-hak orang lain di rumah dia. Kenapa nggak kerja? Saya zikir, biar Allah yang akan memberikan rezeki. Kita disuruh ikhtiar, disuruh usaha. Kalau nggak mau usaha jadi Habib aja. Walaupun gila ada rezekinya datang. Diantarin nama kibin-kibin. Raja aja zaman dulu kerja, apalagi kita pingin dirajai. Raja aja zaman dulu di Aceh kerja mereka, bukan duduk nungguin makanan dibawa oleh rakyat. Enggak, mereka bekerja sebagai pemimpin, mengontrol perairan, mengontrol persawahan, mengontrol perkebunan, mengontrol pertambangan. Turun tangan raja dulu di sini. Bukan dari pagi sampai pagi lagi zikir, sholat kagak, berak kagak, makan kagak di situ. Itu udah salah. Makanya gila, seperti orang dipasung. Nah, jadi begitu ya ikhwan. Hati-hati dalam memilih guru. Apalagi guru yang halu. Nanti kalau kamu bisa menuntaskan, mengkhatamkan 200.000 kali, kami bisa terbang. Bukan itu. Ilmu yang kita cari bukan itu, bukan bisa terbang. Tetapi bagaimana bisa membumi, bagaimana kita bisa tahu diri kita seperti apa, seperti apa kita menghambakan diri kepada Sang Pencipta kita. Bukan menjadi pingin lebih hebat, dianggap orang sakti, enggak begitu. Semakin tinggi ilmunya semakin membumi. Dan orang seperti itu biasanya menghindari perdebatan, tidak mau berdebat, tidak mau menciptakan perbedaan di tengah perbedaan yang sudah diciptakan oleh Allah. Bukan gila. Di sini kalau gila dibawa langsung ke rumah sakit. Kalau kita lihat kesan sekarang kan orang udah kuliah jauh-jauh, ketemu orang gila dicium tangannya, duduk samping dia, nanya lagi soal ilmu. Ngapain lu jauh-jauh belajar? Tinggal lu jagain orang gila aja, lu belajar di situ. Melu. Lu dengan Quran. Gak jauh-jauh ini tuh. Ini menurut pandangan saya, beliau ini bisa ngomong langsung dengan Allah. Udah kuliah sampai ke negeri Firaun, ketemu sama orang gila. Insyaallah. Apa bedanya dengan orang seberang sana? Orang seberang sana, orang gila itu udah bersemedi ratusan tahun itu nggak keluar-keluar, mau dijadikan sebagai sesembahan, dikasih sajen. Maka disinilah kita bisa menilai bahwa bagi kita sebagai muslim, Islam ini agama yang rasional, agama yang diterima oleh akal sehat kita, agama yang mendidik umatnya menjadi manusia seutuhnya. Ini orang gila jadi wali. Kenapa jadi wali? Itu kebanyakan serba kebetulan kadang-kadang ya ikhwan. Karena kebetulan di sini juga ada dulu, tapi bukan orang gila ya, orang waras. Jadi berhantu dia karena ada kejadian mungkin ya, dilebih-lebihkan sama muridnya.
Ada yang jadi celaka orangnya. Contoh di Betong, Tengku Bantakiah diagung-agungkan dulu, diceritakan begini, ceritakan begitu, padahal ngada-ngada. Akhirnya beliau jadi korban. Jadi korban kebiadaban pada masa itu, dibunuh, ditanam bersama muridnya. Dituduh beliau punya senjata, dituduh beliau bisa terbang, dituduh beliau bisa menghilang, dituduh beliau sakti, dituduh beliau nanam ganja. Itu yang buat cerita siapa? Muridnya. Untuk sebuah kebanggaan bagi dia. Akhirnya beliau yang celaka. Gak usah jauh-jauh si TIJ ini, waktu bahas dukun, orang datang, wah Masya Allah, antum luar biasa begini, begitu, coba lihat batu ini, coba lihat keris saya, coba lihat ini. Saya udah mulai gitu, naik gitu kan. Saya bilang, oh bukan gitu, saya bukan orang seperti itu. Enak memang dipuji orang, enak. Gak sadar kita, lama-lama jadi gila. Jadi sosok yang rakus kita. Ada orang datang pas mau pulang, kita dikasih amplop. Kasih amplop, ini apaan nih? Enggak, ambil aja. Enggak usah, ngapain? Yang lain ada? Nah, kalau ada bawa sini. Oh, jangan gitu. Akhirnya jadi fitnah. Cerita-cerita halu Habib ini jadi fitnah terhadap orang yang dia ceritakan. Nah, contoh ada Habib dulu bisa terbang, bisa begini, bisa begitu, ngobatin orang ke sana kemari sampai ke Arab Saudi, ini itu segala macam, udah hal-hal yang tidak masuk akal supaya dianggap hebat. Orang bodoh ya mengeluh-elukan itu. Orang goblok seperti saya nggak percaya kalau nggak lihat buktinya. Minimal datanya, data. Pengakuan dari siapa ini? Dari beliau sendiri. Kapan beliau ngomong? Ya nggak ditulis. Ya udah, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada data. Kalian kalau mau branding datuk, kalian boleh. Sekarang datuk kalian udah tua misalnya. Kalian keramat-keramatkan, keramat dia. Nggak percaya kalian? Oh, kalian cerita kan datuk saya itu tadi pagi langsung metik kurma dari Arab. Nih masih segar. Kalian beli online kurmanya, bagi-bagi di warung. Air bekas celupannya jadi obat. Kalian pura-pura sakit beberapa orang, nanti tiba-tiba sembuh. Kalau datang obat itu, kalau udah yakin kita sembuh insya Allah. Nah, kalau nggak yakin minum obat nggak usah minum. Kalau udah yakin sembuh. Yakin kepada Allah yang akan menyembuhkan kita. Kita mencari penawar, kita mencari obat. Yakinlah Allah yang akan menyembuhkan. Ini sama orang kita yakin sekali, sama Allah nggak yakin. Allah yang memberikan kita penyakit, Allah yang menyembuhkan kita. Ini malah antrian panjang nih, cuma nyelupin batu petir. Si orang sakti sakit ke rumah sakit, ku tengok. Orang sakti itu yang bisa menyembuhin ini, nyembuhin itu. Ku tengok pas dia sakit ke rumah sakit, impus juga. Ya kalau cerita yang ngeri sekali, cerita ngeri, framingan. Ya itulah dari zaman dulu sampai sekarang, gitu kita. Pokoknya kalau udah sembuh apapun jadi obat. Barang yang sudah diharamkan nggak apa-apa kalau obat, nggak boleh. Ingat itu. Dalam syariat kita, yang namanya obat tentu hal-hal yang halal lagi baik. Oh ini lemak babi bagus jadi obat. Kita nggak boleh karena kita muslim. Kita nggak membenci babi, nggak. Kita nggak membenci anjing, kita nggak membenci babi. Tapi itu nggak boleh kita konsumsi. Banyak tuh cerita-cerita orang itu nggak apa-apa kalau jadi obat. Tapi vaksin ini kan ada lemak babi, nggak apa-apa. Halal untuk obat. Lat batat kaya bate. Batu, kayu, semua yang ada di alam semesta ini masih banyak yang halal bisa dijadikan obat. Kita boleh mengkonsumsi hal yang seperti itu kalau dalam keadaan mudarat katanya. Ketika kita terdampar di tengah laut. Tak ada LE dah, Mat.
Bagaimana kamu? Makan. Sudah Mat? Iya. Dalam syariat kita begitu. Tapi sejauh saya melaut nggak pernah nemu bangkai di tengah laut. Kecuali bangkai paus. Kalau bangkai babi jarang sekali ketemu. Belum sampai muara udah habis. Dimakan ikan. Ataupun kan laut itu bersih. Dibuang oleh ombak, oleh angin ke daratan. Jarang sekali ketemu, nggak pernah saya ketemu. Sejauh saya berlaut, terkatung-katung di tengah laut, nggak pernah nemu bangkai. Nah, ya akhirnya minum kencing sendiri. Nah, itu ada. Siput lagi ngambil. Misalnya kita nyasar di tengah hutan. Di situ ada buah-buahan, tapi kita tidak tahu yang punya kebun siapa. Terus kalau ada bangkai babi di situ, lebih boleh makan bangkai babi daripada buah-buahan. Namanya juga di tengah hutan, nggak ada pemiliknya lah. Pemiliknya ya Allah lah. Saya pun kadang-kadang gitu ya ikhwan, mancing di pematang kolam orang. Saya bilang minta sama Allah. Kamu mancing di sini? Iya. Siapa yang nyuruh? Saya sendiri. Kamu minta di mana? Sama Allah. Kebetulan yang punya orangnya alim. Ya udah lanjut. Kalau kalian mau mancing di tempat yang punya orang alim gitu, bilang aja dari Allah, diam dia. Macam tuh. Tapi kalau misalnya kalau kolam si bahar kalian mancing, lempari kalian. Digebukin kalian. Bilang aja nanti sama dia. Pening. Tapi kalau tak biasa sakit di sini. Iya, kurang. Kalau rica-rica halal bang, halal dong. Halal rica-rica. Apa dulu yang di rica-rica? Ya. Ini aneh ya Juan, ngarang terus. Giliran diminta pertanggungjawaban kagak ada. Kami adalah lembaga pencatatan nasab paling sahih di seluruh dunia. Dengan buku besar yang sangat terbukti akan kebenarannya. Aduh, ya ikhwan. Semua pada lomba-lomba jadi wali. Kelompok sana punya wali sendiri, kelompok sini punya wali sendiri. Antara pengikut wali sana ribut dengan pengikut wali sini. Itu merupakan bagian daripada peninggalan Sunnah Hagranya. Divide et impera, politik adu domba. Masjid ini ribut dengan masjid sana ribut dengan masjid sini. Itu juga peninggalan warisan daripada Sunnah Hagranya. Di mana sebelum kedatangan mereka, umat beragama di Indonesia, di Nusantara ini sangat rukun. Perbedaan-perbedaan yang sifatnya syariah dan segala macam itu bisa dimaklum selama mereka masih bisa berdiskusi dengan baik. Tetapi setelah kependudukan Belanda sekian ratus tahun di Nusantara ini, terjadilah politik perbedaan cara berpikir manusia. Dari awalnya pinter menjadi goblok, gampang diadu domba, gampang dihasut. Dulu sangat beragam sekali. Kalau mau perang aja antar kerajaan dulu. Perang aja. Setelah itu bersatu lagi, perang lagi, bersatu lagi. Nggak dihasut-hasut kayak sekarang. Orang beragama kita lihat, oh kerjanya lebih parah dari gua. Gua kalau udah ngomong agama, udah menyesat-nyesatkan orang, gua udah kagak terlalu suka itu. Akhirnya gua juga terpapar virus ini. Suka ngomongin orang lain. Ini nggak benar, itu nggak benar, yang benar kita. Terpapar ini, akibatnya semua. Kiai begitu, ustadz begitu, habib begitu. Habib malah caci maki lagi. Akhirnya orang yang awam seperti TJ jadi ngikut-ngikut. Jadi gua pakailah ajaran mereka untuk menyerang mereka. Gitu. Coba lihat, kita mau nyari kiai yang adem, yang nyaman, yang tegas, yang memang berilmu, yang memang bisa dijadikan sebagai contoh. Susah zaman sekarang. Pas kita datang dengan baju kotor, compang-camping. Entar. Saya ada perlu.
Pas datang naik mobil mewah, kita selebgram, orang terkenal, Masya Allah, udah lama ana tunggu ente, masuk, silahkan, Masya Allah, Umi tolong tikar, jangan tikar yang itu, tikar yang lain, kasih tikar, itu sekarang, terkenal, kaya, itu baru masalah ilmu nanti. Jangankan itu dalam ilmu seperti itu, dalam keluarga aja. Kebetulan kalian itu nikah dengan seorang perempuan yang keluarganya punya mantu kaya. Coba kalian pulang, kalian dikasih tikar yang sudah lusuh di dapur lagi sama anak-anak kalian. Tapi kalau pulang mantu yang kaya, bersihkan dulu kursinya. Dilap lagi, jangan duduk dulu, abang jangan duduk dulu. Si ibu mertua manggil menantunya abang jangan dulu. Nah, itu sekarang barometernya seperti itu sekarang, kaya, tampan, terkenal. Nah, diberus dulu, kotor nih anak-anak main tadi. Kita yang miskin, paling belakang sana dekat dapur. Tolong jagain ya, nanti kalau udah mateng tolong dimatikan kompornya. Nah, hari gini kalau nggak punya duit, kalau belangsak, setan pun nggak mau berkawan sama kita. Makanya rubah kita gimana supaya orang-orang menerima kita walaupun nggak punya duit, walaupun bukan orang terkenal, walaupun bukan orang kaya. Akhlak kita itu. Dan sabar. Jangan mentang-mentang gue miskin, gue akan merantau mulai dari hari ini. Bawa baju satu, celana satu, berangkat merantau. Bukan dapat uang di perantauan, dapat masalah lagi. Bini digondol orang di rumah. Jadi begitu ya ikhwan. Jadi barometernya bukan harta, ilmu, akhlak, bukan ketenaran, tapi kebenaran. Standarnya kebenaran, walaupun dia tidak terkenal, walaupun dia bukan siapa-siapa, tapi kebenaran yang diajarkan terima. Kebaikan itu walaupun keluar dari mulut anjing ambil. Sampai sejuk dari segamat ini. Kalau menantu kaya dielu-elukan, dan kalian nih yang menantu kaya di sini jangan bangga dielu-elukan. Begitu kalian miskin sama nasib kalian dengan yang dijelek-jelekin depan kau hari ini. Begitu kalian belangsak, begitu kalian miskin, begitu kalian bangkrut, lebih parah diperlakukan daripada yang sudah-sudah ini. Jangan bangga itu. Dan itu sangat kentara sekali, gampang kita lihat. Iya. Dan begitu juga Habib yang hari ini dielu-elukan, bisa jadi ya, beberapa tahun ke depan jadi rongsokan, tidak ada harganya. Nggak boleh kita, saya tidak begitu. Di saat Habib ini jelang rungkat, saya akan menjadi pembela mereka. Tunggulah itu. Saya suka menyerang orang-orang kuat. Saya akan menjadi pembela orang-orang yang lemah, tapi yang benar. Udah lemah bangsat pula, nggak mungkin saya bela. Nanti kalau Habibnya udah rungkat, tapi sudah mulai berubah, sudah mulai tertata, sudah mulai berakhlak, itu gua bela. Itu baru gua bela. Tapi kalau lagi naik daun, lagi sombong-sombongnya, enggak, gua serang malah. Itu prinsip gua. Makanya gua nggak bisa taruhan berjudi, nggak bisa. Gua selalu mendukung tim yang kalah. Tuh TIJ memang sifat turun-temurun gua. Gua selalu peka terhadap orang yang kalah. Gua kagak suka dengan Jokowi dulu. Di awal-awal pemilihan gak suka dengan Jokowi. Ketika dia difitnah, dijelek-jelekkan, dicoba untuk ditenggelamkan, tiba-tiba jadi iba gua. Gua bela mati-matian deh. Bukan karena dikasih gua duit, bukan karena dibayar, bukan. Karena melihat ketidakberdayaannya. Di sana jelek-jelekin dia, di situ ngehajar dia, di sini ngehantam dia. Salut nih gua, orang sabar nih orang nih. Coba deh gua buat surat buat dia, diterima ya ikhwan.
Oh, parah juga nih. Ya. Gitu, gue selalu berada di sekitar orang yang lemah. Jadi kalaupun dia hebat begini, apalagi nggak benar, apa yang mau kita bela coba? Misalnya nih, ntar ke depan Kiai Imad makin tersohor, makin diangkat derajatnya ya kan, dan dia masih memegang teguh kebenaran itu, gue masih mendukung dia, tapi gue akan bela Habib nanti. Misalnya sudah mulai ada penyerangan, ente dulu sombong, sekarang jadi apa? Itu dah di situ TIJ turun untuk bela Habib. Kalian tanya kan, kapan TIJ taubat, kapan TIJ bela Habib? Belum saatnya. Kalau udah rungkat baru gue bela, udah tahu kan? Kalian bukan apa-apa. Makanya jangan sombong, Firaun aja hancur. Namrud hancur. Jangan sombong. Nah, di situ, yuk, gue bela sekarang kalian. Gitu ya kawan. Kalau sekarang masih sombong, gue lihat belum waktunya gue bela. Gue lihat sejauh mana kemampuan kalian dulu. Nah, itu TIJ memang itu udah jadi turunan cara berpikir saya begitu. Kalau udah lemah itu saya tolong. Nah, itu bukan sombong. Memang seperti itu. Misalnya maling nih ketangkap. Pas gua tangkap maling, gua sering kali kepergok maling. Gua nanya, lu kenapa nyuri? Buat beli susu anak bang, buat beli beras. Nggak ada apa-apa di rumah bang. Kalau nggak gini, siapa yang mau bantu? Coba lihat orang-orang sekarang sombong. Mereka nyumbang terus ke Palestina. Nggak pernah nyumbang ke orang tetangga seperti kami yang miskin, kata dia. Kita minta aja nggak dikasih. Ya terpaksa saya harus mencuri, katanya. Untuk menghidupi keluarga. Lah nggak gitu juga kan kerja. Saya mau kerja di mana bang? Nggak ada tempat yang bisa menerima saya sebagai karyawan mereka. Ya sudah. Ya sudah, kamu nggak akan saya teriakin ya, santai. Gua nih sama temen, sama abang sepupu gua kasih dia beras. Gua kasih dia susu buat anak. Ngasih dia sedikit uang, pulang. Tahu-tahu besok dia itu maling profesional. Udah keluar masuk penjara. Yang paling sial lagi, setelah ketangkap di situ dia maling lagi sekitar beberapa bulan, perkosa lagi yang punya rumah waktu itu. Ampun, gua digelari sebagai pelindung maling. Salah juga kan? Salah juga, makanya serba salah. Gua sampai digelari kalau ke kampung itu gua ini pelindung maling. Tuh yang nolongin maling. Coba kalau lu kagak belain kemarin, lu kagak lepasin, dia mungkin di penjara nggak bisa memperkosa itu, lagi tidur. Sial memang ya, bantu salah nggak? Kalau nggak dibantu mati dia. Kalau nggak gua sembunyiin mati dia, dibakar hidup-hidup. Memang udah maling terkenal. Jadi seperti itu. Makanya nggak mau salah bela lagi. Gua mau lihat dulu Habib ini gimana. Sekarang udah mulai nampak itu ketar-ketir. Nggak ada bantahan sedikit pun. Makanya kemarin di awal-awal kan nakut-nakutin. Kalian akan kualat. Kalau mengikuti orang-orang seperti Imad. Ini akan dipenjarakan. Ini untuk kalau orang benar nggak mungkin manggil orang. Antum-antum semua yang selama ini sudah menjadi muhibbin. Masya Allah. Antumlah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Itu udah mulai branding. Supaya mereka tidak berbelok. Antum orang yang dipilih oleh Allah di saat sekian banyak umat sekarang udah mulai percaya dengan kiai yang entah siapa itu untuk menafikan nasab Ba'alawi. Antumlah orang-orang pilihan Allah. Ada nggak seperti itu? Ada. Ya kan? Tapi mereka tidak bisa membuktikan kebenaran itu. Kita bukan gitu, bukan dia lu. Kalau mereka orang benar, orang jujur, nggak perlu. Nggak perlu itu. Antum-antum semua kalau masih percaya dengan kami silahkan. Kalau kalian percaya kepada Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani silahkan. Kita di sini hidup di dunia ini mencari kebenaran. Bukan mencari siapa yang salah. Tapi mencari kebenarannya di mana. Di situ kita akan menemukan kesalahannya di mana. Sama-sama kita perbaiki. Itu kalau orang berilmu. Kalau orang pengen dipuji, antum semua orang-orang pilihan, Masya Allah. Sekian banyak kibin-kibin kami sudah bergabung ke Imad. Antum orang-orang yang akan diselamatkan nanti oleh Rasulullah. Itu seperti
orang-orang yang mempromosikan MLM, multi level marketing. Dan hati-hati, disitulah ketahuan gobloknya, disitulah ketahuan nggak benernya. Kalau bener ngapain diiklanin? Justru karena nggak bener, kurang laku, makanya diiklanin. Wajib mencintai kami, wajib ikut kami. Kalau tidak ikut kami dosa. Percuma ente ngikuti Al-Quran tapi tidak mengikuti habaib, katanya. Seolah-olah Habib ini sama dengan Al-Quran. Nah, disitulah ketahuan. Kalau gua orang promosi seperti itu udah paham bener lah. Ngigau nih orang, ingin dagangannya laku. Cuma lihat produk-produk yang laku. Ada nggak iklan? Nggak perlu lagi, udah laku. Hah? Kalian pernah nggak lihat iklan sabun cuci pakaian yang batangan? Iklan, kagak ada lagi. Memang barang laku. Tapi kalau produk-produk baru yang kagak laku, kagak jelas, diperkenalkan dulu. Bahkan dengan hal-hal yang tidak masuk akal, biar orang-orang gampang hafal. Nah, ini ada iklannya. Barang yang kagak laku, iya, diiklanin tiap hari. Wajib mencintai kami. Kalau ente tidak mencintai kami, kualat. Kalau ente tidak ikut kami, sesat. Karena barang nggak laku. Kalau barang laku, sekelas Wali Songo, nggak ada yang promosiin. Coba, lu jelek-jelekin keturunan Wali Songo. Sial nasibmu seperti Bahar, kan? Tiba-tiba bermunculan orang membela Wali Songo. Membela keturunannya. Tanpa harus disuruh, tanpa harus dibayar. Begitu juga dalam memilih pemimpin. Terlalu banyak janji, biasa terlalu banyak ingkar. Hati-hati ya. Jangan terkesan dengan uang yang 100.000 di pagi hari, operasi fajar, serangan fajar. Anda akan rugi 5 tahun. Untuk hari itu oke lah lepas sekali makan. Selesai itu Anda rugi 5 tahun. Nah, cari yang sesuai dengan pikiran Anda, sesuai dengan hati nurani Anda. Nah, dan jangan membenci yang lain. Kalau Anda mengidolakan seseorang, kemudian mencela orang lain, itu salah, nggak boleh. Contoh seperti yang TJ lakukan. Nah, mengelu-elukan Kiai Imad, tesis Kiai Imad, kemudian menghantam Habib. Nggak boleh. Nah, tapi TJ menghantam Habib nggak? Enggak. Siapa yang saya hantam? Perilakunya. Saya sebut namanya, orangnya, saya sebut namanya. Berarti nggak semua Habib dong. Nah, bukan klannya yang dipermasalahkan sekarang. Yang pertama, orang yang selama ini ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Itu yang dimintai bukti. Yang nggak ngaku ada nggak kita tanya. Di sini tiap hari saya ketemu dengan Bang Alawi. Pernah nggak saya tanya, Bang, mana bukti nasab ente? Nggak pernah saya tanya. Kenapa? Selama ini dia nggak pernah ngaku-ngaku cucu Nabi, di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi. Nggak pernah. Dan dia nggak ngurusin saya bahas-bahas masalah ini. Nggak pernah. Jadi kalau saya bahas seperti ini kan digoreng mereka, pembenci habaib, pembenci klan Bang Alawi. Enggak. Ngapain saya seperti itu? Cuman yang kadang-kadang menghindar sendiri ada. Nah, contoh teman saya dulu. Nah, sekarang menghindar, ada. Dan saya nggak peduli itu. Nah, awalnya mendekat. Ketika saya bela Robito waktu awal-awal tesis Kiai Imad, mendekat ini itu segala macam, bengek, pingin saya sambung lidah dia, nggak cocok saya lihat, nggak saya bahas. Pembelaan dia itu nggak nyambung. Nah, malah justru menyerang pribadi Kiai Imad. Nah, nggak mau saya, jadi corong dia nggak mau. Ya, enggak, Tapi
Kalau dia bisa membuktikan apa yang dipertanyakan oleh Kiai Imad, nggak harus dia suruh, saya akan membela. Bukan membela karena saudara, tapi membela karena benar adanya. Nah, kalau membela saudara, karena saudara, oh nggak berlaku sama saya. Nah, apalagi dipuji-puji, udah muak saya. Antum jadi harapan para habaib, misal ya. Itu kalau ke kita, kalau ke orang lain, lain lagi. Antum selama ini Masya Allah, luar biasa, antum ta'zimnya antum. Setelah antum dijebloskan ke penjara, antum agak lain. Ana tahu, antum dendam, ini, itu, segala macam. Saya nggak dendam, Bib. Cuman saya ingin membuktikan omongan mereka, bahwa saya membenci habaib. Selama ini kan saya nggak pernah benci sama habaib, nggak pernah menyerang habaib. Saya dijebloskan ke penjara dengan tuduhan menyerang habaib. Coba saya serang kali ini. Mereka juga minta data, Bib. Data, mana data? Giliran ditunjukkan data sama Kiai Imad, kenapa diam? Sekarang giliran ana dong untuk nanya, data, mana data? Selama ini kan mereka nanya data kalau kami bukan cucu Nabi. Ada enggak? Masih ingat kalian? Si Kumar Lampung, Al-Habib Asliya Umar, dan kroco-kroconya data, mana data? Giliran ditunjukin data, mereka yang kehilangan data. Masih ingat ya? Masih. Aduh, masih ingat. Banyak teman-teman masih ingat nih. TIJ nggak bener nih, begini begitu segala macam. Data, mana data? Woi, data TIJ, mana data? Kalau seandainya ente bisa menunjukkan data, kalau kami bukan cucu Nabi, kami cium kaki ente katanya. Tapi TIJ nggak seganas itulah, nggak ngizinin cium kaki ana. Siapalah anak ini? Siapa anak ini mau dicium kaki? Bukan kaki anak terlalu kotor, tapi hidung ente, congor ente terlalu kotor untuk mengotori kaki ane, Bib. Nah, tuh ya. Gua kasih tahu, bukan karena kaki ana yang kotor, tapi mulut ente yang kotor untuk nyium kaki ane. Wa kulli hal, mulut ente yang kotor, Beb. Mulut ente bukan kaki ane. Nggak pantas mulut ente cium kaki ane. Terlalu mewah. Data, woi, data. Ente, gue pegang ngomongan si Kumar nih. Ente ilmu setan mau lawan ilmu habaib, kata dia. Sekarang ketahuan kalian ngajarin ilmu setan ke umat. Ada Habib bisa terbang, ada Habib bisa mengusir malaikat mungkar nakir, ada Habib bisa jalan-jalan ke surga. Apalagi kalau bukan tipu daya setan itu. Tidak ada ajaran Rasulullah seperti itu. Ngaku-ngaku keturunan Nabi yang diajari ilmu setan. Kan kebalik kalian semua. Masih ingat Kumar waktu kita ketemu di ruang cyber Polda Aceh? Ente TIJ pakai ilmu setan, makanya bisa menerawang aneh lagi sakit sama si Alwi, kata dia. Dia membenarkan di situ. Ente kok tahu ya? Kalau aneh sama Alwi lagi sakit waktu itu, kami sempat tercengang katanya. Diakui di belakang. yakni wala kulli hal, ane pernah mengatakan ente pemakai narkoba di sini, ane minta maaf. Tapi minta maafnya di belakang layar. Dia ngumumin TJ pemakai narkoba di depan layar. Minta maafnya di belakang layar. Makanya gua teruskan. Ketika polisi bilang begini, Beb, kita sudah melakukan tes urin dan negatif, Beb. Tidak pernah. Dan tidak ada catatan kejahatan terkait narkoba atau kriminal apapun. Si TJ ini. Tercengang mereka kan. Orang sesangar TJ tidak pernah melakukan kesalahan yang sifatnya adalah pelanggaran hukum. Jangankan tes urin, tes DNA sudah. Gua buat
mendeteksi gua pemakai narkoba apa bukan, bukan buat nyari nasab, bukan, buat cek, sekedar tahu aja, udah gua nggak ada narkoba dalam tubuh gua. Dan dari hasil itu juga kita bisa tahu kalau kita juga dari ras mana gitu, ya, ya, bermargarin, makanya licin dikit, marganya margarin. Wangi-wangi licin. Begitu ya ikhwan, apa yang mereka koar-koar terhadap TIJ, akhirnya kebalik semua. Dia bilang TIJ pakai ilmu setan. Itu ilmu setan. Ada Habib tiap malam ngerampok kacang rebus dan singkong rebus milik si Maman. Akhirnya si Maman diberikan surat dalam bentuk kotak, surat kacang. Nggak ada ajaran Nabi seperti itu. Ternyata dia nuduh gua pakai ilmu setan nyerang habaib. Ternyata habaib selama ini pakai ilmu setan. Hah? Yang ngarang cerita bisa masuk surga selama hidup itu kan setan, iblis. Jangan terlalu makan iblis kalian. Kayak si Bahar kebanyakan makan iblis jadi kayak iblis. Karena makanan itu mempengaruhi perilaku. Banyakan makan kambing jadi kayak bandot kita. Nah, kalau nggak pakai akal, kalau nggak pakai hati nurani, kalau nggak bisa kontrol. Oh gitu ya ikhwan. Ya, kebanyakan makan iblis, kayak si Bahar jadi iblis kan. Nggak tahu malu lagi. Udah ngendorse produk yang mendukung sebagai donatur LGBT, malah nolak cosplay ya. Orang lain nggak apa-apa, ini dia. Gaya kayak LGBT, aduh. Masya Allah, pokoknya yang diomongin ke TIJ kembali ke mereka semua. Nah itulah kehidupan saudara. Jangan terlalu ngegas juga. Kadang-kadang yang kita tuduh orang lain itulah kita. Karena satu telunjuk nih yang menunjuk orang lain, ini jari-jari lain menunjuk diri kita. Makanya orang Jawa kalau nunjuk gini, biar nggak ada yang ketunjuk ke dia. Lihat orang Jawa nunjuk. Sono mas, ngapunten mas, ono mas, tuh. Kalau kami gini, nunjuk ya kan, kami nggak sadar 3 jari ini menunjuk ke arah kami sendiri. Atau kadang-kadang pakai dagu, nggak baik tuh. Gue keseringan kayak gitu, tuh pakai dagu nunjuk, nggak baik. Orang Jawa nunjuk gini, tuh mas, monggo silakan dari sana belok kiri terus lurus, belok kiri lagi kan ada rumah tuh. Tuh belakang rumah sana ke sana. Gue sampai dulu pernah protes, bang. Kenapa nunjuknya pakai jempol? Kenapa nggak pakai telunjuk? Memang kami begini tradisi, sopan. Walaupun sopan tapi nggak jelas, gue bilang. Kenapa? Karena setiap jari itu punya maksud. Menunjukkan sesuatu. Ini ada fungsinya nih. Nih buat ngupil, gue bilang. Kelingking buat ngupil, jari manis buat pakai cincin. Kemudian jari tengah buat gitu-gitu. Telunjuk buat nunjuk, namanya aja telunjuk. Jempol buat mengisyarahkan hal-hal yang bagus ataupun dukungan. Gue bilang, tapi kami udah terbiasa begini nunjuk. Gitu ya. Nah, tapi gue pikir-pikir betul juga nunjuk pakai ini. Ini nggak mengarah ke diri kita nih satupun. Halus ini, halus sekali, memang halus, sopan sekali nih. Kalau nunjuk pakai ini, aduh jari kita 3 nih ke arah kita nih. Lu bangsat, berarti gua bangsat, 3 kali bangsat gua. Lu bangsat ya, gua 3 kali bangsat nih berarti. Nunjuk gini aja lah. Jadi gitu Beb.
Makanya mereka dulu waktu menjebloskan TIJ ke penjara dibilang TIJ menghina habaib. Jadi dikirimlah pengacara Robitoh Alawiyah untuk memproses TIJ, untuk menakut-nakuti TIJ, untuk membotakkan TIJ. Udah. Tapi pengacaranya bodoh yang dikirim, bodoh sekali. Pengacara mereka aja bodoh. Ya nggak usah jauh-jauh, pengacara Rizik aja. Pengacara yang katanya ngikuti habaib. Si Bahar baca kitab kebalik, dia nggak sadar. Malah ketawa-ketawa lagi di tempat podcastnya Refli Harun. Yani fi zambih minal mu'minin yakhruj. Malah ketawa-ketawa deh. Berarti dia nggak ngeh gitu. Tolol gitu dalam bahasa halusnya ya. Nah, apalagi yang dikirim ke waktu itu bertemu gua, makin gagok lagi. Lucu sekali ya ikhwan, sangat lucu. Gua sampai ngomong ke temen gua, pengacaranya goblok. Untung dia pengacaranya. Coba kalau pengacara lain, bingung gua jawabnya. Ini gua nanyain aja dia nggak sadar, akhirnya ngedukung kesalahan gua. Ngedukung pula, nggak ngerti dia siapa. Habis itu sadar lagi, nanti bengong lagi. Entah takjub ketika melihat wujud TIJ secara langsung, gua kagak tahu ya. Pas ketemu TIJ yang keluar dari mulut dia apa? Dia pakai kacamata hitam, rambutnya merah. Habib itu pengacara Robitoh waktu itu, namanya Faisal. Dia buka kacamata, dia taruh di atas meja. Gaya dia. Ini orang kayaknya nggak terbiasa di ruang AC nih. Orang nggak terbiasa di ruang AC pasti gini kan. Buka kacamata dia, taruh di atas meja. Gaya begini. Ya. Tapi kalau berdiri di samping gua kelihatan kayak anak-anak. Ya karena kecil. Ente gagah juga ya, keluar dari mulutnya ya ikhwan. Kemudian ente aswad ya, ente hitam ya. Ya iyalah masa gua putih. Gue bilang, ente gagah juga ya. Masya Allah, ente kenapa jadi begitu nyerang Habib, habaib. Gue bilang, gue nggak nyerang habaib, tapi kan banyak Habib yang ente serang katanya. Banyak dari musuh-musuh mengakui kegagahan TIJ waktu ketemu dari lawan-lawan kita. Cuman kalau di media nggak berani ngaku. Kalau di belakang nelpon pun ngaku gagah TIJ. Ujung-ujung di sini ada nggak Syarifah satu? Gue pancing dia gini, gue pancing. Bib, daripada ente bolak-balik ke Aceh, ente nyari Harim aja di sini satu. Oh iya, kalau ada Syarifah kasih tahu ya katanya. Aduh, gua menghormati polisi. Kalau enggak, gua rekam mereka omongan mereka ya, ikhwan. Gua nggak mau menyalahi aturan lah. Bang TJ ikut fitness enggak? Saya itu kalau ikut fitness malu karena kerjaan di kampung gua itu banyak yang bisa bikin badan bagus. Ngangkat balok misalnya, ngangkat padi misalnya. Ngapain fitness? Gagah juga ya katanya. Habis itu pas ketemu pasti megang di pinggang. Mau berfoto pegang di pinggang, mau jalan pegang di pinggang. Pas ketemu TIJ dipelukin. Gua jadi salah tingkah dipeluk sama laki. Gua yang salah tingkah gini. Gua dipeluk-peluk. Ya kan? Soalnya mohon maaf teman-teman, mungkin di dalam pergaulan kami tidak pernah kalau ketemu kawan meluk. Kita salaman udah. Pegang. Yang sabar ya. Untung nggak pakai cin. Yang sabar ya cin. Untung nggak pakai cin. Yang sabar ya. Kalau ente berperilaku baik, jujur apa adanya, ente bakal keluar cepat. Lah gua jujur bukannya senang mereka, malah marah. Gua bilang ini persoalan ini bukan persoalan gua ngehina habaib, tapi ada Habib yang nipu atas nama gua. Gua bilang, dialihkan, jangan sampai gua bahas itu lagi. Padahal di BAP ada itu. Di BAP gua cerita persoalan awal mula gua nyerang si Sodik. Gua udah ketemu sama dia, gua bilang, itu nggak dipersoalkan. Persoalkannya TIJ ini menghina Habib. Kasusnya SARA. Kasusnya ujaran kebencian.
kasusnya pencemaran nama baik, ada 3. Padahal menurut ahli bahasa, gua tersandung di pencemaran nama baik. Karena gua menyebutkan nama orang. Si Habib Fulan, si Habib Fulan. Gua tidak menyebutkan habaib secara keseluruhan. Kan gua jaga bahasa supaya menghindari delik yang berbahaya. Kalau delik yang memang untuk gua dijebloskan memang sengaja. Memang sudah dari awal kami udah membicarakan dengan Bung Lubis. 10 hari sebelum gua ditangkap, gua udah tahu gua udah dilaporkan. Udah tahu gua dilaporkan. Tapi pengen lihat sejauh mana permainan. Ya ternyata cuman iri sama rambut TIJ, biar TIJ botak gitu. Marah mereka lihat rambut TIJ. Ya begitu mereka mainnya. Cuman salah setting, seharusnya yang ngelapor kemarin bukan Habib, Kibin. Ini Habib sendiri yang ngelaporkan, makanya mereka kelang kabut. Kok jadi ketahuan Habib yang ngelaporin ya, gitu. Kenapa hari ini TIJ kesannya menyerang habaib? Gua penuhi supaya mereka tidak fitnah. Gua kan pernah cerita, dulu waktu kecil gua dituduh mencuri kelapa orang. Kemudian gua disidang di balai desa. Setelah disidang, gua tidak terbukti bersalah. Ya kan? Gua nyuri beneran habis itu. Gua panjatin kelapanya, gua petik dari yang paling kecil, bahkan yang belum brojol pun udah gua turunin ke bawah semua. Gua panen kelapanya. Kenapa? Kenapa kamu maling? Kemarin kan sudah terbukti tidak bersalah. Ya karena mereka tidak bisa membuktikan, saya buktikan hari ini. Saya panen itu kelapa. Itu model saya seperti itu. Kalau saya dituduh, difitnah, saya penuhi supaya dia nggak dosa. Telah memfitnah saya. Makanya jangan fitnah, saya pernah menidurin istrimu, jangan, nanti kejadian. Memang seperti itu tabiat saya. Makanya waktu saya difitnah dulu nidurin anak perempuan orang di Jawa Timur kan saya jabanin tuh. Iya betul, udah saya tidurin dia tuh. Mana nomor WA bapaknya, nomor WA emaknya, biar saya bisa telepon, biar saya tanya maharnya berapa. Diam semua. Hilang sampai sekarang beritanya. Makanya jangan fitnah-fitnah TIJ, nanti kejadian. TIJ itu bangsat sekali, dia pernah nidurin bini saya. Tunggulah kejadian itu. Jangan gitu. Saya tanggung jawab secara secara manusiawi ya. Anda telah memfitnah saya, daripada Anda dosa, ya saya lakuin. Saya penuhi keinginan Anda untuk membuktikannya, karena nggak ada bukti kalau fitnah kan. Saya buktikan walaupun setelahnya. Makanya orang di tempat saya malas berurusan kalau begitu-begitu sama saya. Misalnya nuduh begini, kalau dia tidak bisa membuktikan, saya akan buktikan sendiri. Kamu ya yang pecahin kaca rumah saya misalnya, itu kan saya nggak ngelakuin. Ya kamu yang ngelakuin tuh, sampai heboh tuh. Kamu yang lemparin jendela kaca saya misalnya, itu kan saya nggak lakuin. Dia kekeh saya, udah habis itu nggak bisa dibuktikan. Besok malam saya lemparin, saya lemparin, dan saya tunjukkan diri. Udah itu udah gua lemparin tuh. Itu udah bener tuh, gua yang ngelakuin. Jadi begini juga, mereka bilang saya mengatakan habaib ini bukan cucu Nabi. Padahal saya bilang cuman mereka aja yang saya nggak percaya. Mereka goreng. Terus mereka bilang PIJ menyerang Robitoh. Padahal nggak pernah menyerang Robitoh. Bahkan nomor si Topik ada di sini. Ada nomor si Topik sama saya. Nggak pernah saya nyerang-nyerang maki-maki dia. Setelah itu saya serang beneran. Mana Taufik nih? Mudah-mudahan dapat hidayah ya. Sekarang bisa apa kalian? Ketika saya benar-benar menyerang Habib. Bisa apa? Mana penjara si Alwi yang 20 tahun tergantung itu? Kata si Alwi, jadi kalau saya masih menyerang dia, dia bisa memproses lagi berdasarkan surat perjanjian. Surat perjanjiannya ada sama saya, Alwi. Saya minta kopian. Enggak setolol yang kau pikirkan. Mana surat perjanjiannya? Isinya apa? Gua nggak mau beli kucing dalam karung.
sebelum gua tanda tangani. Gua udah cek dulu. Gua baca dulu semua ini, jangan asal tanda tangani. Ntar pas gua tanda tangani perjanjian pelelangan organ gua, nggak mau gua. Tiba-tiba organ gua ini harus disumbangkan ke Habib, nggak mau gua. Gua baca dulu sampai selesai. Oh ini cuman udah tanda tangan, wap. Terus ada berapa bundel itu yang gua tanda tangani lagi. Gua baca itu satu-satu. Yang sama gua nggak baca. Baru gua tanda tangani. Lu pikir mau gua beli kucing dalam karung? Gua mau ketawa, cuman kalau gua ketawa waktu live sama si Alwi yang Habib asli Alwi yang ngelaporin gua ketawa nggak ketahuan kalau gua lagi acting melempem. Kan waktu itu gua harus melempem. Kenapa? Supaya dia nyerocos. Gua live sama dia. Ya Bib, ya Bib, ya betul Bib, betul. Bib, betul nggak kalau ente laporin aneh atas dasar pelaporan senjata api? Itu terindikasi, ngaku dia. Benar nggak Bib kalau TIJ nangis-nangis waktu dijebloskan ke siapa bilang itu fitnah? Udah. Pokoknya gua harus melempem dulu karena Habib begitu kalau pingin dia jujur. Kita naikkan dulu dia tinggi-tinggi, habis itu kita colokin pantat dia ngaku semua. Tapi kalau kita menentang dia melawan, dia nggak ngaku dia. Nggak ngaku. Kita naik-naikkan, dia kan nggak sadar tuh. Makanya gue bilang, angin sepoi-sepoi lebih berbahaya daripada angin puting beliung. Angin puting beliung itu tidak akan bisa merungkatkan seekor lutung yang ada di atas dahan bambu. Nggak percaya, coba lihat. Bambu, lagi diterpa angin kencang, lutung pegangan kuat sekali. Siaga dia. Tapi kalau dikasih angin sepoi-sepoi, masuk lewat lubang pantat dia. Tanpa sadar dia lepasin sendiri pegangannya. Akhirnya tas ke bawah. Pas jatuh. Dia nggak sadar. Dibuai angin sepoi-sepoi. Makanya gue main permainan ini kok udah bocor kan. Mereka nggak bisa lagi dimainin permainan ini, udah tahu. Itu taktik. Melawan orang licik harus dengan cerdik. Bukan dengan licik juga, bukan dengan picik. Ingat itu, jangan pernah melawan kelicikan dengan kelicikan. Dua-duanya hancur lebur. Ya, kalah jadi abu, menang jadi arang. Kita jangan mau jadi arang, biar lawan jadi abu. Ya, Abu Lahab. Udah jadi abu ya tinggal kita lahap. Gitu maksudnya, paham nggak? Orang licik sama kalian, orang fitnah, kan jangan fitnah dia. Jangan berperilaku licik ke dia. Jangan. Pakai taktik yang cerdik, lawan kelicikan dia. Jadi tidak akan menghancurkan kita, tidak akan menang jadi arang kita. Tetap menang jadi orang kita. Kalau main licik dibalas licik, kalah jadi abu, menang jadi arang. Kan udah sering gua katakan itu. Walaupun kita menang, nggak mau jadi arang. Biarlah kita terlihat kalah. Biarlah kita terlihat jatuh. Padahal bukan jatuh, kita turun. Jatuh dengan turun kan sama-sama ada di bawah. Tapi beda posisi. Kadang sakit pinggang, patah kaki kalau kita jatuh. Tapi kalau kita turun, udah turun kita. Cepat-cepat kita turun. Pokoknya kita udah ada di bawah. Oh, kita menang. TIJ kan ketahuan dia ngehina habaib. Data kagak ada. Verifikasi mereka. Tiba-tiba muncul Kiai Imad. Akhirnya gue bisa nanya data kalian mana woi. Woi, data mana data Alwi. Woi, data mana data Kumar. Kagak ada. Awalnya mau nanya data ke kita. Giliran kita sodorkan data melalui orang lain. Malah mereka tidak punya data. Robitoh tidak bisa ngapa-ngapain. Dulu mereka bawa pengacara dari Robitoh, nanyain data bahwa mereka bukan cucu Nabi. Tunggu sampai kapan TIJ? Mana data ente udah fitnah habaib, udah fitnah Robitoh? Keluar data beberapa bulan setelah itu dengan munculnya Kiai Imad. Ya kan? Coba simak baik-baik perjalanan apa yang terjadi selama ini. Akhirnya kelabakan. Makanya jangan coba-coba nyerang kalau nggak paham. Jadi tahu dulu siapa orang yang lu serang.
Jangan sampai ketika TJ sudah dimasukkan di kantor polisi dengan rambut plontos, kalian pikir udah menang. Belum, ini masih panjang perjalanan. Ini baru 5 lembar rambut TJ balas dendam. TJ nggak dendam, rambut dendam. Ini baru 5 lembar. Bayangkan ada berapa ratus lembar itu, ada berapa ribu lembar itu. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan kalian. Hah? Pelan-pelan. Dan hati-hati, jangan sampai kalian ribut sendiri nanti. Gara-gara terpana melihat Teguh Mudakari ribut dengan Kiai Yusuf, gara-gara terpana kalian melihat Gus Fuad ribut dengan Teguh Mudakari, kalian nggak sadar nanti. Ya, bacok-bacokan sesama kalian. Gara-gara ente, sempat gua reda. Sempat kan kalian disalahkan gara-gara ente jeblosin TJ ke penjara. Gua jadi bulan-bulanan TJ. Ya kan? Rizik ngomong gitu, Bahar ngomong gitu kan kayak kalian? Ngomong. Ya kan? Gara-gara ente masukin si Gondrong ke penjara, dia nyari kemana-mana sekarang. Gua jadi bulan-bulanan dia. Selamat menikmati apa yang Anda tabur selama ini. Saatnya menuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.